Kamera di bawah 13 juta, pilih R50 atau 1500D. Halo GK Friends, berjumpa lagi dengan saya Anam. Untuk video kali ini saya sedikit membahas tentang perbandingan antara EOS R50 dengan Canon 1500D. Untuk dari segi body emang udah kelihatan banget perbedaannya ya antara DSLR sama mirrorless. Ya DSLR dalam bentuk yang gede banget dan mirrorlessnya tentunya ya cukup ringan dan praktis. Kita singgung tentang fiturnya dulu aja ya. Dari body-bodinya, kalau body di 1500D ini LCD-nya nggak flip, jadi LCD paten, tentunya emang difokuskan buat fotografi aja. Kalau buat videografi gimana? Bisa sih, tapi ya sedikit kurang mendukung. Lalu letak tombol recordnya ada di sebelah sini, sebelah viewfinder, sedangkan di R50 itu di atasnya. Lalu untuk segi LCD, untuk besarnya sedikit besar di R50 ya, dan LCD R50 ini flip. Jadi kalau flip ini memudahkan kalian kalau selfie atau tag video ataupun fotografi pun juga membantu kalau kalian mau ngambil angle-angle foto. Lalu untuk letak tombol-tombolnya ternyata lebih banyak di DSLR ya. Ini AF atau tombol aperturnya, Q, menu dan lain-lainnya. Kalau di R50 Q-nya ternyata nggak ada, jadi langsung info, menu, galeri dan lain-lain. Untuk tombol ini zoom out zoom in juga sama di kanan. Lalu untuk bagian atasnya dial mode ternyata sama, di 1500D pun juga ada dial modenya di atas. On off-nya pun juga sendiri. Scroll-nya juga sama, di berjejeran langsung dengan tombol shutter kamera. Dan untuk viewfindernya ternyata sama, jadi kedua kamera ini dibekali dengan viewfinder, tetapi viewfinder di R50 ini elektronik dan 1500D emang bawaan dari kamera DSLR kan ya, tentunya dari pantulan mirrornya itu. Lalu untuk Ozu flash eksternal tetap ada, jadi kalau buat kalian mau self studio atau foto studio pun tetap bisa. Tetapi kalau di 1500D ini ternyata chipnya flashnya atau triggernya harus sama-sama Canon. Jadi kalau pakai Godok Universalan atau Yongnuo Universalan masih belum bisa karena chipnya berbeda. Lalu untuk flash internalnya untuk di 1500D ini ada tombolnya sendiri untuk menaikkan flashnya. Ya, kita coba. Jadi kalau pakai 1500D itu ada tombolnya di atasnya di sini untuk menaikkan flash internalnya. Sedangkan di R50 kalian untuk menaikkan flash internalnya cukup manualan. Jadi kita angkat seperti ini, kalian angkat seperti ini. Beda lagi dengan 1500D kan pakai tombol. Kalau kalian mengangkatnya untuk manualan. Lalu untuk di bagian kiri bodinya ternyata di R50 kan udah dibekali dengan jack mikrofon. Tentunya kalian lebih memudahkan pilih mikrofon eksternal kalau kayak Saramoni, Godok dan lain-lain. Kalau di 1500D ternyata nggak dibekali dengan mikrofon internal, hanya di sini tuh ada HDMI, USB dan jack timer ya. Jadi ini bukan jack mikrofon tetapi jack timer. Kalau di R50 ini mikrofon di sebelah kiri. Terus untuk USB-nya gimana? USB-nya ada di sebelah kanan. USB tipe C ternyata dan HDMI. Lalu untuk lensa sedikit berbeda ya. Untuk lensanya di DSLR ini 1855 IS2 udah dibekali dengan image stabilizer, tetapi IS2 ini nggak ada motor stepper motornya atau cari fokusnya tentunya agak berisik atau bunyi, biasanya kayak krek-krek kayak gitu. Sedangkan di R50 ini 1845 IS STM. Nah, jadi STM itu cari fokusnya, motor pencarian fokusnya itu lebih silent, jadi lebih memudahkan kamu dalam tag video. Jadi suara pencarian fokusnya nggak masuk dalam rekaman. Sedangkan di R50 lensanya ini ada sistem locknya kayak di 1545 di seri mirrorless EOS M. Nah, kalau yang R50 ini tetap ada sistem locknya. Jadi lebih safety lagi kalau kalian nggak gunakan
atau posisi off, tinggal menutupnya dan posisi clock. Tetapi di sini nggak ada tombol autofocus, manual focus atau IS-nya on off, jadi diaturnya di dalam body kameranya. Sedangkan di 1500D ini ada letak tombol on off-nya, on off image stabilizer di sini. Nah, terus ada mode AF sama MF ya. Jadi kalau mode AF MF yang sama, kalian cari fokusnya di ring bagian depan. Kalau bagian di R50 ya sama, ada dua ring zoom out zoom in dan ring autofocus manual focus. Untuk segi lensa nih udah kelihatan banget sih besar sama kecilnya ya. Tentunya R50 ya, karena emang bawaan mirrorless sedikit lebih kecil daripada di lensa DSLR 1500D. Nah, besarnya udah beda. Oke, kita coba nyalakan dan perbandingkan ini kayak motor fokusnya ya. Ini coba di 1500D. Nah, jadi cari fokusnya itu bunyi kayak gini. Nah, itu sangat mengganggu banget kalau kalian tag video. Tentunya suara motor fokus ini bakalan masuk dalam rekaman. Kalau di R50, nah kita coba. Nah, ini sangat silent, nggak bunyi sama sekali. Tinggal ini cuma cari fokusnya aja, titit-titit. Ini pun bisa kalian on atau off kan, sesuai dengan kebutuhan kalian. Nah, kita buat perbandingan LCD-nya. Nah, LCD-nya ini memang lebih jernih ya di R50 daripada di 1500D. Untuk segi besarnya sih hampir-hampir sama ya, memang lebih besar di R50. Tapi kalau dari segi bening LCD-nya, kualitasnya aku lebih prefer ke R50. Nah, kalau adanya LCD yang flip sama touchscreen ini emang enak banget. Pokoknya kalian kalau tag foto ataupun video kan kalian bisa mengarahkan fokusnya langsung ke LCD-nya. Beda lagi di 1500D karena LCD-nya paten dan nggak touchscreen, memang diperuntukkan buat pemula. Oke, kita lanjut membahas tentang fitur di dalam kamera ini ya. Kalau baca artikelnya 1500D ini udah 24 megapiksel. Nah, sama R50 sama 24 megapiksel. Lalu untuk videonya ini hanya Full HD aja, sedangkan di R50 itu udah 4K. Jadi kalau megapiksel sama, untuk resolusi video berbeda. Lalu untuk videonya kan Full HD, jadi ya mentok-mentok Full HD nggak 60 fps, kalau nggak salah 30 fps. Nah, ini ternyata Full HD cuman mentok 30 fps. Jadi emang fokus hanya buat foto-foto aja. Kalau buat video mungkin video pendek-pendek atau potong-potong gitu aja sih. Untuk WiFi ternyata sama. Jadi keduanya ini udah dibekali dengan fitur WiFi. Jadi fitur WiFi ini untuk memudahkan kamu dalam mentransfer atau memindahkan hasil jepretan dari kamera ke handphone. Nah, coba kita cek. Nah, ini WiFi function. Nah, ini bisa kamu on off kan. Oke, kita lanjut membahas tentang fitur di R50. Nah, tadi kan udah bahas tentang LCD-nya flip, terus touchscreen. Nah, lalu untuk fitur di dalamnya ini 24 megapiksel sama, tapi videonya lebih tinggi yaitu udah 4K 25 fps ya. Jadi untuk hal segi video tentunya lebih unggul di R50 daripada 1500D. Megapiksel sama 24, WiFi pun juga sama ada. Tentunya ini folder di dalam menu-menunya lebih banyak daripada 1500D. Untuk 1500D menggunakan baterai LP10 dengan mAh-nya itu 860. Sedangkan R50 pakai LP17 ternyata lebih tinggi ya, ini ya 1040 mAh. Tetapi kalau emang di DSLR ketahanan baterainya lebih awet kalau hal fotografi ya, maupun ini cuma 800-an karena kan kalian motretnya langsung ke viewfinder daripada di LCD. Jadi kedua baterainya ini ya tergantung pemakaian sama kebutuhan kalian dalam motret di lapangan. Oke, kita membuat perbandingan antara foto sama videonya. Ini aku mau nyoba pakai R50.
pakai 1500D. Ini speednya aku lihat ternyata seperti 30, f-nya 14, ISO-nya 100. Videonya ini kelihatan kuning banget sih kalau menurut aku. Ini nggak ada sistem mimic stabilizernya, jadi hanya mengandalkan stabilizer di lensanya aja. Oke, ini coba R50 ya. Ini speednya 1/250, f-nya 6,3, ISO-nya 640. Ternyata ini detect ya di LCD-nya, dan tone warnanya aku lebih suka. Ya nggak terlalu kuning, cocok lah buat di kulit. Umpamanya kalau kurang cerah atau kurang over ya kita tinggal ngatur di settingannya. Ini aku lebih suka di R50, di kulitnya di Mas Diko di itu lebih oke sih, nggak terlalu kuning-kuning banget. Oke, sekarang nyoba ya stabilizernya. Sebenarnya aku ini pakai jalan kayak gini, menurutku stabil dan trackingnya tetap di mata. Nah ini ternyata detect ya. Nah langsung ngikutin matanya Mas Diko. Nah jadi emang lebih prefer buat video kalian, aku saranin pakai R50 aja. Tapi kalau kalian cuma buat fokus ke fotografi, pakai 1500 saja menurutku udah cukup. Gimana menurut kalian? Kalau menurut saya sih, kalau kalian emang buat sekalian video, foto dan video, aku sarankan pakai R50 karena untuk harga barunya masih 12 jutaan dan harga secondnya 10 jutaan. Kalau kalian emang fokus hanya cuma buat foto-foto aja, buat pemula dengan budget yang minim, aku sarankan pakai 1500D karena untuk harga barunya 9 jutaan dan harga secondnya cukup murah sih, di harga 5-6 jutaan ya, tetapi fiturnya sangat terbatas. Kalau menurut kalian gimana? Pilih R50 atau 1500D? Coba komen di bawah ya.